Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sobat goib, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah dan juga lingkupan karunia Allah, dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki serta diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Ya, jadi sobat goib, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas sesuatu yang mungkin sudah banyak juga sobat gaib yang mau mengetahuinya, tapi ya ini hanya sekedar penambahan saja. Siapa tahu ada sesuatu hal yang bisa dipetik di sini. Nah, jadi sobat gaib, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai duyul. Iya, benar sekali sobat gaib, duyul. Nah, duyul ini kenapa saya ingin bahasnya, saya juga kurang tahu, tapi yang jelas ingin sekali rasanya membahas mengenai duyul. Seperti yang kita tahu bahwa duyul itu memiliki kebiasaan yang dimana mereka itu suka mencuri uang, dan jika ada uang-uang yang hilang dengan secara gaib atau uang hilang secara misterius, ya, mereka lah yang sering kita tuju duyul. Nah, jadi tanpa berlama-lama ya sobat gaib, untuk mempersingkat waktu supaya sobat gaib tidak bosan juga, jadi langsung saja ke yang pertama. Itu adalah asal usul dari duyul itu sendiri. Jadi gini sobat gaib, asal usul dari duyul sendiri itu ada cukup banyak versinya, tapi di sini saya akan mengambil dari versi Jawa saja. Dari versi Jawa, yaitu duyul itu dipercaya dari rubuh anak-anak kecil yang meninggal secara tidak wajar. Tidak wajar yang seperti apa? Nah, jadi gini, tidak wajar yang seperti sakit yang mendadak dan meninggal, satu anak-anak kecil yang diduga terkena korban santet atau ya korban kiriman santet, yang dimana sebenarnya sang pengirim ingin melukai ibu atau bapaknya, tapi karena yang di situ yang paling lemah adalah si anak, maka yang terkena adalah si anak dan dia sampai meninggal. Dan juga ada yang mengatakan bahwa duyul ini adalah anak-anak kecil yang sengaja ditumbalkan, yaitu dari tumbal-tumbal yang banyak tumbal lah, yang jelas bukan hanya tumbal untuk duyul itu sendiri, tapi tumbal-tumbal yang lain. Nah, jadi itu untuk asal usulnya seperti itu menurut versi Jawa dari beberapa yang saya pelajari. Tapi ada juga untuk versi yang lain, itu memang duyul itu sendiri adalah satu keadaan, satu intensitas energi yang dimana dia mau melakukan itu. Jadi memang sudah ada energinya, sudah ada energi yang mau melakukan keburukan itu sudah ada, dan dia memang tugasnya untuk itu. Jadi dia bukan dari orang yang meninggal, tapi dari memang dari keadaan, entah dari jin atau dari jenis energi seperti itu, untuk dari penjelasan spiritual seperti itu. Nah, lanjut ya, untuk setelah dari asal usulnya nggak usah berbelit-belit karena ada banyak sekali versinya, menjaga juga supaya tidak terjadi banyak. Setelah asal usul, jadi ini adalah perilakunya. Seperti yang kita tahu sendiri sebagai perilakunya duyul itu adalah gimana ya, jahil. Pertama yang adalah jahil, kedua periang, dan yang ketiga suka bermain. Tapi kalau ada yang bilang ada duyul yang baik, itu tidak benar sobat gaib, sama sekali tidak benar. Nggak ada duyul yang baik, itu tidak pernah ada. Duyul baik itu untuk yang punya kontrak sama duyulnya itu sendiri sebagai. Jadi itu tadi
jahil, suka bermain dan periang. Ini bisa kita lihat dia jahil karena suka mengambil uang, dan dia itu mengambilnya itu biasanya nggak cuman nggak bisa langsung banyak sebagai. Jadi dalam satu putaran itu satu lembar. Nah, kalau dalam satu malam itu bisa hilang lebih dari satu lembar, berarti tuyulnya lain ini sebagai ya. Jadi tuyulnya lain. Nah, jadi itu ingat, kalau uangnya hilang lebih dari satu lembar dalam satu malam, berarti ini tuyulnya lain sebagai. Tapi tidak menutupi juga kemungkinan ada tuyul yang bisa yang bisa mengambil lebih dari satu lembar sebagai. Yang kedua adalah yang suka bermain ini tadi ya. Jadi orang Jawa kuno itu memberikan penangkal tuyul itu cermin. Cermin, itu di bawahnya itu dikasih ikan atau ikan ya, toples itu dikasih ikan, terus yuyu juga. Yuyu itu kayak kepiting kecil itu sebagai itu. Jadi dia suka mainan itu sampai kelupaan kalau mau ambil uang. Jadi itu sebagai tujuannya itu supaya si tuyul ini tadi kelupaan agar nggak mengambil uang. Jadi gitu. Nah, ada juga yang memang uangnya itu dirajah, tapi ini maksudnya nanti aja ya. Nah, jadi itu tadi sebagai. Jadi memang sengaja disediakan cermin, nah itu dikasihkan. Jadi dia main gitu sampai lupa kalau dia punya tugas buat ngambil uang, mencuri uang. Jadi seperti contoh kecilnya seperti itu ya, seperti itu. Tidak sedikit kasus di mana korban yang kehilangan itu tadi, sebelum uangnya hilang itu seperti melihat bayangan anak kecil lewat gitu luas itu saja. Nah, kadang itu air di daerah situ itu sebelum dia itu ambil uang tuh cuplik, jadi seperti gemercik gitu, digunakan untuk mainan, diopo-opo lah istilahnya. Nah, itu sebagai. Dan banyak ya sebenarnya, dan saya nggak bisa menjelaskan satu persatu untuk mempersingkat waktu saja ya. Kita akan lanjut ke wujud ya. Jadi untuk wujud tuyul ya, yang kita tahu selama ini kan seperti yang di film-film itu kan anak kecil, terus dia kepalanya botak, plontos, nggak punya rambut gitu, terus matanya dembleng hitam-hitam, pakai popok ya, ciri khasnya kan seperti itu. Tapi sebenarnya enggak seperti itu sebetulnya. Jadi dia berwujud seperti itu hanyalah dari wujud dari cipta rasa saja. Jadi cipta rasa dari orang yang menemuinya itu seperti itu. Jadi dia menyebarkannya seperti itu, dan kita ini orang pengkonsumsi publik yang mengkonsumsi itu ya juga mengiranya seperti itulah yang jadi tuyul itu tadi. Tapi pada dasarnya ya ada intensitas energinya itu ada, keberadaannya itu ada, cuman wujudnya nggak seperti itu. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah bertemu dengan tuyul yang pokoknya itu ada motifnya, polkadot, belang-belang, batik, loreng, seperti itu. Benar. Nah, ada juga yang tuyul itu ada rambutnya itu ada juga seperti itu. Nah, ada juga yang besar ada, tapi di sini ada juga beberapa tuyul itu yang tangannya hilang satu, atau kakinya nggak ada satu, jalannya loncat-loncat gitu. Nah, itu telinganya nggak ada satu, ada juga bisu atau buta. Saya juga heran, tuyul kok buta kok bisa ambil uang. Iya kan seperti itu. Terus saya juga sempat dapat pertanyaan gini seperti itu. Kenapa di ATM itu nggak pernah diambil sama tuyul? Kenapa tuyul nggak mengambil uang dari ATM? Jawabannya, kalau menurut saya
Itu karena kalau di ATM itu uang belum ada yang mempunyai, jadi belum ada orang yang merasa mempunyai di situ. Nah, jadi itulah salah satu kemungkinan atau penyebabnya kenapa tuyul itu tidak mengambil uang di ATM sebenarnya. Nah, terus kenapa kok mengambilnya di manusia? Iya, karena kalau kita sudah megang uang, kita merasa mempunyai, ya ini punya saya. Nah, jadi dari situlah tuyul ini bisa ada interaksi, jadi interaksi energi lah. Jadi yang satu merasa mempunyai dan akhirnya timbullah rasa ingin mengambil. Jadi seperti itu sebetulnya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau kiranya kurang jelas bisa langsung saja komentar, masuk di kolom komentar sebetulnya. Langsung saya tangkap. Nah, langsung ya, jelas ini wujudnya tadi sudah, asal usulnya tadi sudah, perilakunya sudah. Kita ke yang terakhir, yaitu persyaratan. Jangan dikira kalau mau punya tuyul itu gampang, tidak segampang itu Bambang ya. Jadi kalau mau mempunyai tuyul, kita harus mempersiapkan persyaratannya dulu. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya tinggal kita maunya tuyul yang kelas mana. Jadi mereka juga mempunyai kelas, ada yang kelas jelata, ada yang kelas menengah, ada yang kelas elit, dan bahkan ada raja-rajanya tuyul. Tapi kalau raja ratunya ini jarang ya mau diperintah, yang mentok biasanya ke elit. Nah, di sini kita harus menemui dulu orang yang mempunyai koneksi atau semacam dukunnya atau juru kuncinya antara dia dan raja itu. Nah, nanti biasanya dari sana akan berikan persyaratan. Untuk yang kelas ini persyaratannya ini, untuk yang kelas ini persyaratannya ini, untuk yang kelas ini persyaratannya ini. Dan itu nanti juga ada lakunya, ada juga lakunya. Jadi nggak cuman dengan persyaratan udah beres, enggak. Nah, dia juga ada lakunya, ada puasanya juga, ada mantranya juga, dan pokoknya ribet sekali. Makanya saya sarankan enggak usah pelihara tuyul, enggak usah. Nah, jadi untuk syaratnya biasanya untuk yang paling rendah itu ada di kelas jelata ya. Itu ayam Jawa atau ayam kampung atau kambing dan juga kambing. Terus untuk yang kelas menengah itu biasanya kambing sama kerbau, jarang sekali sapi, kerbau biasanya. Untuk yang kelas tinggi biasanya mintanya ayam, yang kelas elit ya, untuk yang tinggi sendiri itu biasanya mintanya itu ayam cemani sama kerbau. Jadi bayangkan sendiri aja kalau ayam cemani asli itu harganya berapa, dan juga tambah kerbau, belum ugur rampe lainnya harus kita siapkan. Dan juga kadang minta mainan dulu baru mau ikut. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi wah, banyak sekali persyaratannya. Makanya sekali lagi saya tekankan, udah nggak usah pelihara tuyul, rezeki sudah ada sendiri yang mengatur, tinggal kita usaha seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, nanti jangan dikira kalau sudah kita pelihara tuyul itu enak-enak aja, enggak. Ada juga karmanya itu dalam arti mereka juga mengajukan persyaratan yang lain, seperti menyusu ke istri. Dan kalau mereka itu menyusu ke istri, kita itu akan mengambil juga energi kehidupan. Makanya kebanyakan istri dari orang-orang yang melakukan pesugihan setelah beberapa tahun itu kena mental, stres. Jadi kena mentalnya sebagai. Dan sistem kontraknya ini juga nggak ke keturunan kita, tapi langsung hanya habis di kita saja. Jadi misalkan saya
pesugihan dulu itu cuma di saya saja, nggak turun ke anak saya, nggak turun ke cucu saya atau ke bercanda, jadi habisnya cuma di kita. Nah karena itu biasanya kalau sudah ya memelihara tuyul itu meninggal, yang misalkan yang memelihara tuyul itu saya dan saya meninggal, biasanya untuk cucu saya ini akan kesulitan untuk mencari rezeki. Dan ada juga karena yang dimana di situ nanti keturunannya itu tidak jangkep, tidak genap, itu dalam arti ya maaf agak kekurangan mental atau seperti apa, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sarankan tidak usah memelihara pertuyulan. Jadi video ini saya buat hanya untuk menekankan saja supaya kita lebih pandai-pandai bersyukur, lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam mencari rezeki dan juga mensyukuri setiap kesehatan yang ada. Saya rasa itu dari saya. Semoga video singkat yang saya buat ini bermanfaat, paling tidak menambahkan sedikitlah pengetahuan untuk sobat gaib. Dan mari kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat dan juga karunia-Nya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang berlimpah dan juga bermanfaat halal. Terima kasih sobat gaib karena sudah mau menemani sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sobat gaib.